Makanya dulu Pak, ada orang sahabat datang ke satu kota, kemudian dia bilang kepada temannya, kalau kamu punya hutang di sini, orang yang berhutang ke orang yang meminjam sama kamu nggak boleh makan di tempat orang tersebut. Kalau kamu nggak boleh ngasih makan, kalau orang itu ngasih makan rumput buat onta atau kudamu, jangan kau terima karena itu riba. Kenapa? Karena di sini itu terbiasa riba, transaksi riba. Jadi kalau orang masih minjem Bu sama kita, ngasih sama kita, tolak, khawatir itu riba kata para ulama mah. Kartos? Kecuali kalau sebelumnya terbiasa pinjam-minjam nggak jadi masalah, terbiasa ngasih itu beda lagi. Ya mantul Pak, biasa nate tara ngasih nanaon sama kita teh. Gara-gara anak buat artos 10 juta, terojol gurame, terojol kupat, terojol hayam, tolak ku ibu teh, ibu sawias tekedah. Sebab apa? Khawatir gurame, hayam, kupat, itu teh gara-gara naon? Gara-gara hutang nu 10 juta nu saja dibayar Pak, kartos. Ya, tapi kalau hutangnya sudah dibayar mah nggak apa-apa, terima aja. Halal. Kartos Pak? Nah itu ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan kajian Ahad hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita tentunya dengan tema yang baru lagi. Insyaallah bersama Ustadz Ali Nurdin yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Insyaallah tema yang akan kita bahas adalah mengenai kehususan dalam fikih muamalah sebagai pijakan kita dalam bertransaksi. Mudah-mudahan dari kajian ini kita dapat mengambil hikmah dan dijadikan sebagai landasan hidup kita. Maka dari itu iman sekalian, sebelum kajian dimulai, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami menghimbau kepada jamaah yang masih berada di area parkir untuk segera memasuki area halaman aula dan SMP IT Abu Bakar As-Siddiq karena kajian akan kita mulai. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustadz dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai alam semesta, yang menakdirkan kita di pagi hari ini bisa bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi. Semoga langkah kita menuju majelis ilmu ini dicatat sebagai langkah-langkah yang akan menambah catatan amal soleh, sekaligus menjadi kifarat atas dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kritik dari seorang pakar ya. Beliau menulis buku Syakhsiyatul Muslim Kama Yasughal Kitab wa Sunnah. Kepribadian seorang muslim sebagaimana yang hendak dibentuk oleh Al-Quran dan As-Sunnah.
Profesor Dr. Ali Al-Hashimi kalau tidak salah, beliau menyampaikan bahwa ada hal yang aneh di umat Islam ini, yaitu kita akan mendapati orang rajin sholat, rajin tahajud, rajin saum, tapi urusan muamalah nganggap sepele gitu. Ada yang apik di masalah muamalah tapi ke masjid tara kan gitu ya. Jadi unik ya, padahal Allah sudah mengingatkan udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu harus paripurna semuanya gitu. Jadi bukan saja sholat harus benar, akidah harus benar, tapi muamalah pun harus benar. Nah, banyak di antara umat Islam itu muamalah mah urusan gampang gitu. Padahal sebenarnya sama, Pak, Ibu semuanya. Kalau orang misalkan dia rajin sholat, tapi makanan yang dia makan itu bersumber dari yang haram, diterima tidak sholatnya? Kan hadis yang sangat sahih ya, dalam riwayat Bukhari. Ada orang yamuddu yadayhi ila sama. Doanya begini ngangkatnya. Berdoanya ya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Wa malbasu haram. Wa mat'amu haram. Wa ghudiya bil haram. Fa anna yustajabu lidalik. Pakaiannya yang haram, minumannya yang haram, apa yang dia konsumsi semuanya yang haram, bagaimana mungkin bisa diijabah doa-doanya oleh Allah? Berarti diterima tidak, Pak? Tidak diterima ya, betul tidak? Gitu. Nah, yang menjadi tantangannya Bapak Ibu semuanya, muamal itu dinamis perkembangannya, tidak stagnan, tidak gitu-gitu baik cara bertransaksi contohnya ya, betul tidak? Contoh misalkan yang paling simpel aja, kalau kita beli makanan Pak, pakai aplikasi, halal apa haram? Ya itu ya, kita hayu-hayu aja kan gitu ya. Padahal kan harus jelas dulu, minimal kita punya apa? Punya pijakan ya, betul tidak? Ya, supaya kalau kita melakukan sebuah transaksi itu, oh ini mah menurut saya pribadi ini teh halal boleh, sehingga tenang gitu Pak, Ibu semuanya ya, begitu itu. Contoh yang sekarang lagi ramai dibahas itu adalah nyicil emas. Boleh apa tidak boleh nyicil emas? Nah, gitu ya. Karena sekarang kan begitu masif iklannya begitu ya. Boleh tidak? Nah, zaman dulu kan tidak ada emas dicicil, tapi sekarang dicicil, gitu ya. Belum lagi mohon maaf penggunaan misalkan kalau sekarang kita pakai uang digital, Pak. Jadi uangnya cuma angka unggul di HP, betul tidak? Ya, 1 juta masukkan HP, kan tidak ada lembaran 1 juta, cuma angka 1 juta. Terus kita pakai belanja, ditempelkan gitu ya. Boleh apa tidak boleh kan gitu. Nah itu Bapak Ibu semuanya ya. Nah kita akan kaji hari ini kekhususan fikih muamalah supaya menjadi pijakan dalam kita memahami keabsahan sebuah transaksi gitu ya. Nah, bagi kita keabsahan transaksi itu penting karena ini masalah kehalalan, masalah doa diterima apa tidaknya, masalah ibadah diterima atau tidaknya, gitu Bapak Ibu semuanya ya. Itu. Baik. Kekhususan yang pertama, fiqhul muamalati yakumu ala asasil al-mabadi al-amah. Jadi fikih muamalah itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang umum Bapak Ibu semua dalam Islam ini. Kalau urusan muamalah itu enggak detail, tapi umum saja gitu ya itu. Yang detail itu biasanya urusan ibadah. Makanya lihat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana aku salat. Maka salat mah detail, oleh Rasul diajarkan dari mulai takbiratul ihram sampai salam gitu Pak. Tidak boleh ada modifikasi, tidak boleh ada mohon maaf perubahan-perubahan, harus begitu. Walaupun nanti ada pemahaman fikih yang berbeda, itu mah wajar gitu. Karena yang namanya pemahaman terkadang beda gitu ya itu. Jadi fikih mah nggak akan bisa dibuat satu gitu Pak. Tapi kita dalam fikih yang sifatnya ibadah gitu Pak,
itu harus berdasarkan ilmu gitu ya, itu yang paling pentingnya. Tapi memaksakan dalam satu pemahaman agak sangat sulit ya, begitu, agak sangat sulit begitu ya kalau kita ngelihat perkembangannya. Sehingga detail dari Rasul Pak ya, apalagi ada yang tanawu yang bermacam-macam gitu ya, Rasul mencontohkannya kan pasti beda kan gitu ya itu. Wudu jelas, haji khudu ani manasikakum kan gitu, ambil tata cara manasik haji ya, begitu. Semuanya detail gitu Bapak Ibu semuanya ya, begitu. Nah, kalau muamalah tidak, muamalah mah prinsip-prinsip umum saja. Contoh misalkan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil itu apa? Itu umum Bapak Ibu semuanya. Walaupun nanti ada penjelasan, tapi umum. Apapun yang batil, yang nanti dalam fikih itu salah satunya tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Gitu ya. Contoh misalkan Bapak Ibu semuanya, dalam transaksi itu Bapak Ibu semuanya, ada barang, penjual punya barang, pembeli punya barang atau uang, gitu ya. Kalau barang dengan barang itu muqayyadah atau barter, gitu ya, itu diperbolehkan. Atau barang dulu baru uang, boleh, ya. Nah, itu. Atau uang dulu baru barang, boleh? Boleh, akal salam. Tapi kalau barang dan uangnya belum ada, terus sudah mensepakati, boleh tidak boleh? Tidak boleh. Itu baik kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Kita udah menyepakati barang, harga, duitnya ira minggu hareup weh, gitu ya. Barangnya kayak bulan hareup. Nah, berarti hutang dengan hutang. Itu secara umum hukumnya adalah haram. Kan berapa banyak orang kalau bertransaksi begitu Pak, itu batil itu ya itu. Ya itu. Illa antakuna tijaratan antaradi minkum, kecuali jual beli yang berdasarkan ridho di antara kalian. Tapi ridho itu syarat komplementer, bukan syarat pokok Bapak Ibu semuanya. Kalau ridho dengan ridho tapi yang haram, jadi halal apa tidak? Tetap haram Bapak Ibu semuanya. Jangan gara-gara ridho jadi halal. Orang jinah, ridho dan ridho halal. Kenapa riba jadi ridho dan ridho jadi halal gitu Ibu semuanya ya? Karena ridho dan ridho itu syarat komplementer. Pokoknya mah tidak boleh melanggar aturan Allah. Sudah sepakat Ibu, tapi pemaksaan. Contoh, barangnya ada, harganya ada. Oke, tapi ditekan harga nanti. So, lamun dijual sakitu dibeli, lamun moal mah moal. Karena tahu Bu, adena teh butuh duit. Mau jual warisan. Kakaknya loba duitnya. Harga tanah itu sabata biasanya 20 juta. Tapi punten dia lagi butuh duit ditekan 10 juta. Sok daek mah aku teteh dibeli. Lamun daek kop teu jeun. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Antarodinnya tidak ada di situ, Pak. Tidak ada keridoan. Ada pemaksaan itu. Jadi transaksinya mah Pak, tapi tidak akan mendatangkan keberkahan. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Makanya harus ridho. Nah, wujud ridho itu juga umum. Punten, Ibu belanja zaman dulu mah kan suka begini ya. Nyangakeun artosna nampi barangna, mudah-mudahan barokah. Mohon nampi ya gitu kan. Kalau sekarang kalau kita belanja ke supermarket begitu Pak. Disebut gitu ya satu-satu gitu ya. Abi ngagaleuh ieu sebutkeun gitu mah listnya teh panjang gitu kan. Enggak, ridho zaman sekarang mah sabaraheun teh. 2.200.000 mangga atosna atuh non beres. Itu baik mu'atoh. Urput tujar, kebiasaan para pedagang. Maka keriduan itu umum gitu. Bisa dengan
konteks yang berbeda-beda gitu ya dalam menunjukkan keriduan. Makanya kalau orang ngasih duit kita ngambil barang diperbolehkan berarti apa? Ridho ente. Ridho berarti sah. Tidak harus dengan ijab kabul ya gitu. Sebab kalau ijab kabul harus seperti nikah repot muamalah, betul tidak Pak ya? Repotnya kalau di toko-toko yang yaitu pembelinya banyak begitu ya. Saya ijab kabul yang secara begitu saja ngantri apalagi pakai ijab kabul yang lama. Maka dalam fikih mah keriduan itu bisa bersifat umum yang menunjukkan adanya keriduan mah enggak. Tidak harus dengan kata-kata yang seperti dalam akad nikah begitu ya. Cuma nikah saja yang harus akadnya ijab kabulnya jelas gitu Pak ya begitu. Baik, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kamu, sungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Jadi transaksi yang tidak mengikuti aturan Allah itu sama dengan membunuh diri, Pak, mencelakakan diri sendiri. Maka ikuti aturan Allah karena disitulah ada kasih sayang Allah, rahman rahimnya Allah gitu ya. Jadi transaksi yang benar itu akan mendatangkan keberkahan karena itu yang mengatur adalah Allah. Nah, contoh yang lain Pak, konsep kenapa mabadinya yang umum. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi selama jual beli terpenuhi syarat rukunnya seperti tadi ya contohnya, ya boleh silakan Pak. Zaman sekarang ada COD. Non COD teh Pak. Cash on delivery. Nah, gitu ya. Jadi Bapak baru bayar ketika barangnya datang, ya. Jadi harga sudah disepakati, tapi monggo begitu ya, COD, cash on delivery, ya. Barangnya khawatir ada aib, ada cacat, maka diperbolehkan, ya begitu ya. Maka biasanya barangnya ketika datang baru kita bayar, gitu ya itu. Memang sepakat demikian, begitu ya itu. Nah. Karena biasanya COD itu barang-barang yang dibuat sebelumnya, istisna istilahnya itu pengecualian dari yang dilarang tadi harus ada uang dan ada barang, gitu Bu. Ya, karena barang uang dulu, barang kemudian. Nah, kalau barang dan uangnya tidak ada Ustadz, bagaimana? Tidak boleh tadi konsep dasarnya Pak. Tapi kalau ada istisna, dibuat dulu diperbolehkan karena ada kebutuhan. Jadi yang boleh barangnya dan uangnya nanti hanya istisna Pak. Contoh kalau Bapak ke tukang jahit, uangnya duluan apa belakangan Pak? Lan? Kadang duluan DP, ya, kadang belakangan, betul? Pas barang beres, ya. Nah, boleh tidak boleh? Atas berlaku can urusan mangani abi eta acuk ka masjid teh diangge teh eta can lunas teh gitu ya. Betul tidak ka tukang jahitnya. Nah, istisna itu pengecualian Bapak Ibu semuanya karena ada kebutuhan diperbolehkan. Tapi syaratnya dibuat oleh penjualnya. Atau dibuatlah barangnya secara umum gitu. Kalau barangnya dibuat oleh kita, itu boleh dijualnya harganya disepakati, barangnya belakangan, uangnya juga belakangan karena pengecualian ada kebutuhan, ya begitu. Itu satu-satunya. Maka COD itu diperbolehkan karena barangnya biasanya apa? Dibuat, ya betul tidak? Bapak tuh yang ada jaket, ya jaket ya gitu ya. Kemudian dari Bandung gitu kan, Bapak tidak tahu kualitas apanya, kainnya benar apa tidak kan gitu ya. Ukurannya pas apa tidak, barangnya datang baru kita bayar. Sudah disepakati, sudah nggak apa-apa itu mah, karena barangnya bikin, ya begitu. Baik. Wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Riba itu bisa berkembang Ibu, Bapak semuanya. Mekanismenya banyak ya, betul ya. Kalau di perbankan itu biasanya pastilah riba itu bunga ya begitu ya. Bahkan di bank itu baru akad di awal sudah kena 1% dari transaksi. Ya biaya. Kemudian belum lagi mohon maaf, apalagi bunga di belakang itu ya. Kemudian di asuransi ya gitu. Jadi riba itu macam-macam gitu Bapak Ibu semuanya. Pokoknya yang namanya bunga riba haram terus gitu. Ya, begitu.
Bentuknya bisa bermacam-macam. Baik, itu yang pertama kaidah ya. Yang kedua, al-aslu fil muamalat min uqudin wa syurutin al-ibahah. Ini asal dalam muamalah berupa akad dan syarat adalah diperbolehkan. Gitu. Jadi dalam muamalah itu asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau ibadah asalnya haram atau batal sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi muamalah boleh, Pak, apapun silahkan. Tapi lihat nanti ada enggak yang melanggar. Oh, ternyata ada yang dilanggarnya, berarti dia haram. Yang dilanggar, yang tidak boleh itu 4. Ini garis besar saja, Pak ya. Pertama, riba. Yang kedua, tidak boleh ada goror, ketidakjelasan. Ya. Yang ketiga, tidak boleh ada maisir, judi. Yang keempat, tidak boleh ada doror, memadaratkan yang lain. Nah, kalau 4 ini tidak ada, boleh. Gitu. Ya, karena asalnya adalah boleh. Contoh, Bapak Ibu semuanya. Kalau orang ikut lomba memancing, konkur kata orang Ciamis, Pak ya. Galatama sana ya. Boleh apa tidak boleh? Hah? Bayar sajejer misalkan 75.000, Pak. Boleh apa tidak boleh? Kenapa? Tidak boleh. Kan Ustaz asal muamalah boleh? Iya, asal muamalah boleh. Tapi tidak bolehnya karena melanggar apa? Goror, Bu. Karena dengan 75.000 bisa dapat 1 kilo, bisa 2 kilo, bisa 3 kilo, bisa zong. Betul? Gitu. Anu lieur mah kieu, Pak. Sama teman-temannya teh bersepakat 5-an. Ini Galatama katanya ya. Beli lauk terus dialungkeun ka balong terus dipancing. Jami lieur sabi mah, Pak. Betul tidak? Kan lauk teh tos aya, Pak. Di kilo heula, meser. Ya, nu 5-an teh anggap lauk misalkan lauk emas 1 kilo 40.000. Meser sakintal. Gitu ya, 5-an ieu teh. Terus dipelakeun deh, terus dipancing gitu, Pak. Da cenah Ustaz tah eta senina teh, tah eta haramna teh kitu tah, Pak. Sabab naon? Aya tantanganna Ustaz. Kalau menang 1 kilo kemudian dipasak mah tidak aneh cenah gitu ya. Tah eta setan teh ngagonanya begitu. Maisir eta mah, Pak. Berarti haram. Gitu Bapak Ibu semuanya, ya. Arisan, halal apa haram, Bu? Ayo, Pak. Nah, orang mau arisan gitu ya, arisan apa? Pak, arisan itu, lihat Pak, asal akad muamalah adalah halal. Berarti arisan itu akad muamalah, berarti asalnya halal. Kira-kira di arisan ada ribanya tidak, Pak? Dipotong apa? Anggap kita pakai arisan yang umum ya. Tidak ada Ustadz, tidak ada riba, ada. Begitu ya, pokoknya mah tidak ada riba. Karena arisan itu Bapak Ibu semuanya secara fikih, ini mohon maaf di pandangan Ustadz ya. Arisan itu 2 akad. Akad pertama wadiah, nitip. Akad kedua adalah minjam. Qarad. Jadi kalau ada 10 orang berkumpul, masing-masing 1 juta, berarti 10 orang jadi berapa, Pak? 10 juta. Berarti akadnya apa? Nitip, wadiah. Dititipkan di siapa? Di ketua arisan. Nah, kemudian, ada kesepakatan bahwa 10 orang ini boleh minjem. Qarad berarti boleh tidak 2 akad digabungkan? Boleh, selama tidak bertentangan mah nggak jadi masalah. Karena kita ke bank juga gitu ya teteh. Nitip, terus nambut. Boleh tidak Pak ke bank begitu? Boleh. Kita nitip, nabung. Kalau nabung ke bank itu rata-rata kalau nggak wadiah, mudharabah. Nitip, kemudian saya itu kita butuh nih ke bank. Minjam boleh? Boleh. Berarti arisan itu boleh? Boleh secara dasarnya mah Pak. Jadi haram nggak gimana Ustadz? Jadi haram kalau pertama ada riba di situ. Bagaimana wujud ribanya dalam arisan?
Sok aya kieu Pak, nu meunang kudu neraktir. Ya. Yang menang bulan sekarang, bulan depan harus menjamu kita. Nah, itu haram. Kenapa? Jadi riba. Kullu qardin jaronapan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada kemanfaatan di situ jadi riba. Jadi ribanya itu bukan akad arisannya, tapi gara-gara mensyaratkan yang menang harus menjamu atau yang menang harus neraktir. Nah, itu jadi apa? Jadi haram, Bu. Atau enggak sih ngejamu mah, tapi ada begini, ibu punten cenah abi mah teu priyogi, kewelah abi mah menang terakhir we, sok nu bade saha tapi nyungkeun 100.000, riba. Nah itu Pak, ya gitu. Atau jadi haram karena doror memadatkan orang lain, apa? Ikut arisan sugan jeung sugan. Padahal tidak punya duit untuk membayar tabungan tiap bulannya. Gitu. Jadi sugarnya menang kahiji 10 juta, lumayan yang jualan bakso. Modal 5 juta ke bulan kedua nyicil dari hasil jualan bakso. Spekulatif itu mah. Berarti haram gitu. Jadi bukan karena akadnya, tapi karena aspek yang lainnya. Makanya harus dianalisa gitu Bapak Ibu semuanya ya. Ustadz jenah eta kan dikocok. Sok dikocok tidak Pak? Dikocok boleh apa Bu? Haram. Ibu dalam kaidah wa tusta'malul qur'atu bil mubhami indat zihami kalau tidak salah begitu. Dalam kaidah fikih ya. Qur'ah boleh digunakan kalau terjadi ketidakjelasan atau memiliki hak yang sama. Jadi tidak semua yang namanya dikocok itu haram Pak Abbas. Kalau mubham tidak jelas, yang punya haknya siapa ieu teh? Itu di Qur'ah. Contoh ya mah bener ibu teuing bendu ka ustadznya. Ada suami punya istri 4. Bapak-bapak mah atoh nyebut kitu teh. Saking marahna teh wong itu kieu punten ke bahasa Sunda. Manehan 4 peuting ayeuna dicerekeun hiji. Gitu Pak. Duit ka enjing teu kaluar wae saha dicerekeun dikocok Pak. Keluar ibu eus dicerai teh. kan wengi ayeuna berarti sudah jadi malam, betul tidak? Sampai pagi tidak jelas teh siapa. Dikocok kata para ulama itu teh Pak, supaya keluar siapa yang diceraikan semalam. Gitu ya. Kalau tidak mau menyebutkan wae namina, dikocok Pak. Eta. Rasul kalau mau berangkat peperangan atau berangkat peperangan mah jarang ya, berangkat mau ada kunjungan gitu, itu kan ngocok istri nah Bu. Keluar Siti Aisyah yang dibawa. Kenapa? Karena hak mereka sama. Sebagai istri boleh ingin mendampingi suami. Boleh. Jadi tidak semua dikocok itu adalah haram. Gitu ya. Ngan tidak boleh Bu, haram kalau ibu yang menang mau dikat kieu tah ya, kalau menang arisan teh ya. Kemudian membuat jadi apa? Marah tuh yang tidak kebagian, itu yang nggak boleh ya begitu. Jadi bukan karena akad. Karena akad itu asalnya adalah boleh. Syarat juga boleh Bapak Ibu semuanya. Syarat dalam perjanjian boleh, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, dalilnya apa? Nah, ini. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 59, Qul ara'aitum, katakanlah ara'aitum, terangkanlah ma anzalallahu lakum min rizkin, tentang rezeki yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, faja'altum minhu haraman wa halalan, lalu kamu jadikan sebagainya haram dan sebagainya halal. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah apakah Allah memberikan izin kepadamu atau kamu mengada-ngada saja terhadap Allah. Jadi pada dasarnya muamal itu adalah halal, gitu Bu. Akad itu adalah halal. Enggak boleh mengharamkan kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu Pak ya, itu. Makanya Rasul dalam hadis mengatakan as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan haram halan aw halal haraman.
Perjanjian itu boleh di antara umat Islam kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, Bu. Jadi boleh lah selama tidak menghalalkan yang haram. Kalau perjanjiannya itu mohon maaf, damainya itu mohon maaf menjadikan apa? Mengharamkan yang halal, nggak boleh. Sok orang damai, uang mabok bareng wayu. Nah, kita mah nggak boleh. Syaratnya gitu ya atau apa perjanjian. Atau begini, Bu, mohon maaf. Kalau hutang piutang yang meminjam sudah lupa, yang meminjam antara lupa biasa. Tapi anggap yang meminjam lupa, yang meminjamkan lupa. Betul ya, Pak? Itu Bu Haji abi teh kapungkur kantos nambut 10 juta apa 7 jutanya kapungkur teh. Lah geus poho lah kata misalnya teh. Geus lah bayar 6 juta. Laras Bu Haji, ih bisi 10 juta tenan naon 6 juta. Boleh, Pak. Dibayar 6 juta itu di akhirat sudah tidak dituntut lagi. Tapi kalau yang berhutang tahu jumlahnya 10 juta. Yang nambutkeun hilap da seueur teh ngabantos nu sanes. Bu Haji ari nambut teh sabaraha abi 5 juta apa 10 jutanya? Nyanya poho sabaraha nya abi ge hilap Haji 10 juta apa 5 juta cenah. 5 juta juga namanya. Jika 5 juta bayar, enggak boleh itu mah haram. Sebab apa? Sebab yang minjem tahu hutangnya berapa? 10 juta. Ah, itu teh yang mengharamkan yang halal menurut para contohnya begitu, nggak boleh. Tapi damai boleh ya begitu. Atau damai begini Bapak Ibu semuanya ya. Kalau bagi waris, Bu, kan 2/1 secara syariahnya. Terus yang laki-laki mengatakan begini ke adanya yang perempuan teh, kan ama tos we lah kedah 2/1 dibagi rata we atos. Kunaon misalkan. Dan selama ini kan mama ngarawat didinya dan gitu. Nah itu damai yang diperbolehkan itu mah Pak. Jadi 2/1 teh tidak harus saklek Pak, kudu 2/1. Ya, kalau yang pihak laki-lakinya menyepakati tanazul, damai nggak apa-apa lah sok bagikeun we. Boleh itu Pak. Tapi setelah tahu haknya 2/1 dulu kan gitu. Kan hak abi teh 2, hak neng teh 1. Terus we ayeuna malah dibagi rata beda. Hitung-hitung balas jasa lah gitu ya. Selama ini ngarawat mamah teh neng, enggak. Itu boleh? Boleh, Pak. Itu damai yang diperbolehkan. Ya, yang penting haknya tahu dulu. Gitu ya. Nah, itu. Tanazul dalam pikir. Wal muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu berdasarkan syarat yang disepakati illa syarton harama halalan atau haraman, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi syarat itu diperbolehkan selama syaratnya diperbolehkan bagi semuanya ya begitu. Tapi contoh misalkan, boleh tidak Ustadz kalau misalkan dalam perjanjian jual beli motor, terus mensyaratkan panganturkeunnya dan tidak bawa motor deui karena yang beli teh. Boleh tidak? Boleh. Karena syarat pada asalnya adalah boleh. Kecuali syaratnya contohnya begini. Sok saya jual tanah ieu ka didinya tapi tidak boleh dijual lagi kecuali kepada saya. Cok. Boleh tidak boleh, Pak? Tidak boleh sebenarnya kenapa? Karena mempersulit diri sendiri. Kumaha mun teu boga duit? Kan belum tentu orang yang menjualnya punya uang nanti pada saat itu ya. Betul tidak? Nah, tapi kalau bahasnya begini, nanti kalau mau jual tawarkan dulu sama saya itu mah boleh. Karena tidak menjadi syarat. Itu mah hanya sekedar apa istilahnya ingin ya namanya orang kadang jual beli barang yang antik suka begitu Pak, jual Vespa-nya anjeunna teh resep pisan kana Vespa. Kemudian da aya kepergian artos dijual. Nanti kalau mau dijual tawarkan dulu sama saya ya kan gitu. Nah itu mah boleh. Tapi kalau mensyaratkan harus dijual lagi kepada yang menjualnya di awal itu mempersulit yang menjual nanti teh. Nah itu ya contoh tidak boleh ya begitu. Baik. Makanya dalam Ibnu Taimiyah menyampaikan Pak, fa inna amata manahanul kitab wa sunnati minal muamalat, karena keumuman yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan sunnah berupa muamalah yaudu ila tahqiqil adli, itu tujuannya adalah mewujudkan keadilan, wa nahi anidz zulmi, melarang berbuat zalim, diqhi wa jillihi, baik yang kecil maupun yang besar. Misla akli malil bil batil, sebagaimana memakan harta dengan cara yang batil. Wa jinsi, dan sejenisnya minar riba wal maisir, berupa riba dan judi.
Wa anwa'ir riba wal maisir allati naha anha Nabi sallallahu alaihi wasallam misla bai'il gharar wa bai'il habalah wa bai'it tayri fil hawa wa samaki fil ma. Dan juga macam-macam riba dan judi yang dilarang oleh Nabi, termasuk contohnya jual beli goror yang tidak jelas, jual beli binatang masih dalam kandungan, kan masih suka ada ya jual domba dina beteungna keneh Pak. Ieu domba sabaraha sok jual cenah. 300.000 deal, nah gitu ya, haram. Wa bai'it tayri fil hawa, jual burung di lagi terbang gitu banyak. Ngajajar japati teh sok jualan 5.000 hiji tewak ku sorangan. Nah, enggak boleh, haram. Karena tidak jelas. Wasamaki fil ma, ngejual ikan di dalam air tah Pak. Ya, dibolong dijual gitu. Sok ditaksir sabara, enggak boleh. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, fikul muamalati mabniun ala muraati ilal wal masalih. Nah, fikih muamalat itu didasarkan pada perhatian terhadap berbagai macam ilat dan kemaslahatan. Begini Bapak Ibu semuanya, dalam Islam kalau urusan ibadah mah jangan ditanya kenapa harus 2 rakaat, karena lakukan aja. Walaupun tidak dipahami gitu oleh logika kita. Contoh Pak, salat subuh kunaon 2 rakaat Pak. Salat isya 4 rakaat, mending isya 2 rakaat, subuh 4 rakaat gitu Pak. Ya. Tidak boleh. Atau ibu lagi semangat beribadah, Ustaz habis subuhna bade 8 rakaat weh. Enggak boleh, tetap semangat-semangatnya ibadah tetap subuh mah 2 rakaat. Jangan nanya kenapa 2 rakaat Pak, lakukan. Kenapa tawaf 7? Ta'i 7, lagi semangat ya pertama kali tawaf Ustaz gitu ya. Enggak boleh, Pak, harus jeda dulu kan tawaf sunat setelahnya gitu kalaupun mau kan gitu ya. Lalu jadi 14 langsung gitu kan ya. Enggak boleh Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena kalau urusan ibadah mah jangan tanya illah alasan. Kita wajib sami'na wa ta'na. Mabni ala tauqif. Ya, tunduk aja gitu. Tapi kalau muamalah mah harus lihat alasannya. Kenapa dilarang? Lihat alasannya kenapa, Pak. Nah, makanya lihat. Al aslu fil ibadati, asal dalam ibadah binisbat ilal mukallaf, terhadap mukallaf at-ta'abbud duna iltifat ilal ma'ani. Itu adalah ngikutin saja ta'abbud tanpa memperhatikan kepada makna, alasan dibalik itu. Ya, salat ya begitu-begitu aja gitu Bapak Ibu semuanya ya gitu. Wa aslul adat iltifat ilal ma'ani, tapi kalau dalam adat, dalam muamalah, lihat kepada makna. Lihat kepada apa? Alasannya. Contoh Bapak Ibu semuanya. Tadi Ustadz nanya di awal. Ustadz boleh tidak beli makanan via aplikasi? Ya Pak. Karena ada yang mengharamkan ya Tete Bu. Kenapa mengharamkan? Karena kan kita teh minjem. Betul tidak? Minjem tidak Pak biasanya? Yang bapak-bapak nusepuh pada mau paham ya. Yang aranom. Atau di Raja Polah ada aplikasi suka pakai Pak? Kalau beli makanan gitu. Pakai GrabFood, GoFood, MaximFood gitu ya. Itu. Kan kadang kita lagi punten Bapak Ibu semuanya. Zaman ayeuna mah kan kapungkur mah punten saudara Bu ya. Kalau mau menikah, lihat perempuan tuh lihat tangannya. Kalau kasar, tah itu hebat Pak. Jadi lamun digosok itu kasar, ku rainan istri teh atau calon mertua teh sasalaman kasar, hebat berarti naon? Jago masak, rajin masak. Tapi lamun mulus, ngedul ya mah ya. Tara masak gitu ya. Tapi dah ini mah tidak berlaku sih ayeuna namanya. Dan kalau lotion pele itu. Tapi mohon maaf, da usah cerdas sekarang mah jadi istri solehah tidak perlu pinter masak, pinter main jempol, Pak. Sebab zaman sekarang mah beli makanan pun ku jempol Pak. Tetet, hoyong naon hoyong semur jengkol, sekedap, sekolah. Semur jengkol, rumah makan iya, semur jengkol, plek, 20.000, ongkir 15.000. Ngerasa? Hoyong naon ya pais gurame, set sekrol deui. Nah enak, oh iya. Nah, pesan, tek. Beres Pak, torojol 15. Wih tabu sabara, tabu 12, siap, tabu 11 tos siap, pais gurame, semur jengkol, segala Pak, nasi liwet, beres aya. Pakai naon?
jempol, Pak. Itu, ya. Ah, boleh tidak, Pak? Karena pada hakikatnya katanya ada dua transaksi di situ. Transaksi pertama adalah minjem uang. Karena yang bayar ke rumah makan siapa? Tukang ojek. Berarti minjem tuh Ibu? Minjem. Yang kedua, Ibu melebihkan. Yaitu ongkos ojeknya 11.000. Kan kaidah tadi mengatakan kullu qardin jarona pan bahwa riba. Setiap transaksi minjem ada lebihnya, itu adalah riba. Ah, berarti ini juga sama, Pak. Sama apa tidak sama? Nah, makanya harus dianalisa, Pak. Oh, lihat. Yang dimaksud kullu qardin jarona riba itu kalau tidak ada apa-apa. Dan ini mah mohon maaf kita ngasih lebih bukan karena dia sudah minjemin kita, tapi karena kita menyewa dia motornya 11.000. Dan kalau kita berangkat juga naik motor eta teh 11.000, Pak. Betul tidak? Dari kita ke rumah makan balik 2 kali malah jadi 22.000, lebih mahal. Kalau sekarang mah tidak. Tukang ojeknya dekat rumah makan, datang kepada kita, nganterkeun. Tuh, beres. Berarti kita nambahin teh bukan karena pinjaman, tapi karena kita nyewa motor. Ya, betul tidak? Jasa nyewa motornya. Terus minjamnya kita tidak tambahin. Tetap aja harga 25.000 di situ ya 25.000 kita bayar. Nah, begitu. Itu mah tidak dianggap sebagai qard jarona naf'an gitu, Pak. Ya. Kalau qard jarona naf'an mah contohnya begini nih, Pak. Itu udah simpel tapi betul ya, Pak. Contoh. Misalkan kita lagi di kantor. Lagi di kantor. Teman kita nuju di Tasik, Pak. Terus kita ngomong, "Kang nuju di mana?" "Nuju di Tasik ya." "Punten Kang lah pangmeserkeun donat." Sabara bungkus? 2 bungkus we. Nu 100.000, nu sina 10, jadi 2. Buat makan-makan di kantor. Siap. Nah, meserkeun ya Pak korencangan teh. 2 bungkus 200.000. Sumping ka kantor tah anu ti Tasik teh, Pak. Tah anu ieu mah ya, kita teh bilang sama teman sok mangga tuang-tuang. Ya rezeki, betul? Nah, yang beli mah nggak boleh makan dulu, Pak. Kenapa? Karena dia mah mohon maaf, uangnya masih di kita, belum dibayar. Kartos, Pak. Khawatir menurut para ulama itu termasuk kullu qardin jarona naf'an. Gara-gara minjemin kita dapat donat, Pak. Ngatos? Rada ngahauleng gitu ya, Pak. Betul tidak, Pak? Yang pulang makan betul tidak? Beliau tidak boleh makan donat dulu sebelum apa? Sebelum dibayar hutangnya. Makanan kalau ulah makan dulu lah. Kadi kena 200.000. Tak atau sok makan. Dia boleh baru makan. Kenapa? Karena sudah tidak. Nah, hutang, Pak. Makanya dulu, Pak, ada orang sahabat datang ke satu kota, kemudian dia bilang kepada temannya, "Kalau kamu punya hutang di sini, orang yang berhutang ke orang yang meminjam sama kamu nggak boleh makan di tempat orang tersebut. Kalau kamu nggak boleh ngasih makan, kalau orang itu ngasih makan rumput buat onta atau kudamu, jangan kau terima karena itu riba." Kenapa? Karena di sini itu terbiasa riba, transaksi riba. Jadi kalau orang masih minjem Bu sama kita, ngasih sama kita, tolak, khawatir itu riba kata para ulama mah. Kartos? Kecuali kalau sebelumnya terbiasa pinjam-minjam nggak jadi masalah, terbiasa ngasih itu beda lagi. Ya mantep, Pak. Biasa nate tara ngasih nanaon sama kita teh. Gara-gara anak buat artos 10 juta, terojol gurame. Terojol kupat. Terojol hayam. Tolak ku ibu teh. Ibu sawias tekedah. Sebab apa? Khawatir gurame, hayam, kupat itu teh gara-gara naon? Gara-gara hutang nu 10 juta nu saja dibayar, Pak. Kartos. Ya, tapi kalau hutangnya sudah dibayar mah enggak apa-apa, terima aja. Halal. Kartos, Pak. Nah, itu ya.
Jadi kalau tadi tukang ojek makan begitu Pak ya. Kita bayar 25.000 semur jengkolna, 11.000 ongkosna. Beda Pak, itu tidak termasuk. Jadi halal Pak ya, boleh nggak apa-apa. Nah, lihat. Wa ammal aslu fil adati wal iltifat ilal mani fil umuri awwaluha al istiqra. Dan bagi semuanya, kenapa asal dalam adat itu adalah tidak lihat kepada makna, karena istiqra. Dianalisa gitu ya, bahwa ternyata kalau kita ngelihat bahwa kenapa sesuatu dilarang pasti ada alasannya. Tapi terkadang kalau dalam ada maslahat itu terkadang diperbolehkan, tapi harus pada saat yang dibolehkan oleh syariat pada saat itu. Contoh begini Bu, Pak, kalau kita pinjam 100.000, 1 juta dilebihkan 50, mohon maaf, kita nuker, mohon maaf, bukan pinjam, nukar. Uang 1 juta dengan 5 ribuan 1 juta. Boleh enggak yang 5 ribuannya minggu depan atau besok? Tukar menukar ya Bapak. Badai boboran kan contohnya begitu. Butuh uang 5 ribuan yang bagus. Kemudian kita nuker nih sama orang. Ya. Kemudian orang yang punya uang 5 ribuannya bilang, bayarnya besok. Boleh Pak, tidak boleh? Tidak boleh Pak. Sebab apa? Itu riba nasiah. Sebab tukar menukar uang mah harus cash and carry saat itu, sama jumlahnya, sawaan bisawain yadan biyadin. Jadi uangnya harus saat itu, 1 jutanya diserahkan, yang 1 juta 100 ribuannya, yang 1 juta 5 ribuannya juga serahkan saat itu juga, selesai, boleh. Tapi kalau besok haram, haram karena riba. Tapi kalau akad nambut Pak, boleh apa tidak boleh? Saur Bapak teh, Pak abi namun 1 jutanya dibayarnya ke tahun depan dengan 5 ribuan yang baru, boleh? Boleh Pak. Boleh. Kenapa? Karena minjem mah ada kebutuhan, ada kemaslahatan tuh. Jadi dalam fikih mah hati-hati Pak. Akad itu menentukan gitu. Jadi kalau akadnya nuker harus saat itu, tapi kalau akadnya minjem mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun kan boleh. Gitu. Ya, kenapa? Kenapa membolehkan hutang piutang? Padahal harusnya uang itu ditukar itu saat itu, karena hutang ada kemaslahatan. Kenapa boleh tadi kata Ustadz, kalau transaksi itu barang dan uang seperti tadi ya, nggak boleh barangnya dihutang, uangnya dihutang kan, betul tidak? Tapi kenapa istisna diperbolehkan? Karena ada kebutuhan di situ Pak. Kalau Bapak barangnya dibuat, Bapak boleh untuk dihutang juga barangnya dan buatnya. Nah, kenapa? Ada kemaslahatan gitu. Ya. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, boleh uang dulu barang kemudian akan salam. Sebab ada kebutuhan apa? Orang yang membutuhkan barang butuh kontinuitas barang. Contoh, Ustadz misalkan punya rumah makan, contoh ya, Ustadz butuh beras. Maka Ustadz beli ke petani langsung untuk 4 bulan yang akan datang. Ustadz bayar, sabara ibu sabara kilona 10.000 Ustadz. Ustadz beli 1 ton. 10.000 kali 1.000 berarti berapa? 10 juta. Ustadz dibayar tak 10 juta. Barangnya kapan? Nanti 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian. Biasanya teh Pak. Ya. Ustadz kumaha lamun mungkin biasanya jadi 15.000. Pas 4 bulan, rugal dong atuh nu ngical. Rugal ente Bu? Nah, rugal ente Bu? Pak, beliau kan sudah akad dengan Ustadz berapa? 10.000. Pas 4 bulan kemudian pas jual itu 15.000 di pasaran, rugal tidak? Tidak rugi. Wong dia nanamnya duitnya teh Ustadz 10 juta. Betul tidak Pak? Ya kan? 10 juta kan petani ini bisa nanam uangnya dari siapa? Dari Ustadz yang 10 juta. Betul tidak? Oke. Ya. Usaha turu kalau di pasar 15.000 ini 10. Ya, lamun teh 10 juta emang dia bisa nanam tuh. Mau gitu kan? Betul tidak? Maka itu. Atau terjadi begini Pak.
Di pasar ternyata 8.000. Ustaz akadnya apa? Berarti Ustaz rugi ente. Tidak rugi juga Ustaz. Kenapa? Karena Ustaz mah yang penting barangnya ada 4 bulan kemudian. Itu yang bagi penting Ustaz mah. Bukan masalah harga. Harga mah gak jadi masalah. Maka Ustaz dibayar juga. Betul tidak? Yang penting 4 bulan kemudian barang itu ada. Nah itulah akad salam diperbolehkan Pak. Tapi syaratnya dibayar full di awal. Gitu ya. Kenapa? Karena ada kemaslahatan. Gitu dalam Al-Muwaqqafat Imam Asy-Syatibi. Ya, begitu. Kemudian Pak, khususan dalam muamalah itu pikul muamalat yajma bainas sabat wal murunah. Nah ini terakhir Bapak semuanya yang keempat, bahwa fikih muamalah itu menggabungkan antara yang stabil dan yang fleksibel. Ada yang tetap tidak berubah dari zaman Nabi sampai sekarang, ada yang fleksibelnya, ya bisa berkembang, bisa berubah. Contoh Bapak Ibu semuanya, yang sabat apa? Pertama asas pondasinya. Contohnya dalam pondasi apa? Haramnya riba. Sampai kapanpun riba pasti haram Pak. Tidak akan pernah berubah. Riba mah haram. Gitu ya. Di akalan kumat tetap riba mah haram. Gitu ya itu. Yang kedua at-taradi. Ridho mah harus dalam transaksi. Ya. Transaksi tanpa keridoan tidak boleh. Ya tidak mungkin berubah itu teh. Ya karena dia asas dalam transaksi. Kemudian juga maqasid syariahnya. Tujuan syariat dalam Islam itu adalah apa? Adil. Adil Bapak Ibu semuanya. Ya. Makanya sampai kapanpun keadilan dalam Islam itu mesti ada dalam transaksi. Kenapa diharamkan riba? Kenapa diharamkan maisir? Kenapa diharamkan judi? Kenapa diharamkan doror? Supaya apa? Supaya adil Bapak Ibu semuanya. Begitu ya, itu. Apa yang murunahnya? Apa yang berubah-berubahnya? Contoh wasilah. Caranya. Contohnya apa? Uang, Bapak Ibu semuanya. Nukud. Ibu Bapak semuanya, uang di zaman Nabi berupa apa? Emas dan perak. Betul? Coba ya Bu, kalau uangnya emas dan perak beli kerupuk kumaha tah? Dicacak gitu, dikurudan gitu. Ya, betul tidak? Uang mah berkembang Bapak Ibu semuanya ya. Makanya kan ada kelompok Islam yang mengharamkan uang. Ibu uang teh betul, Ustaz sepakat uang itu riba. Uang yang hipotek itu riba. Tapi itu riba yang tidak bisa dihindari itu mah. Punten Pak, uang riba itu apa? Faktor disebut uang riba tuh. Ibu kalau punya uang 100.000 digunting opat jadi 25.000 ente. Iya bagi sok 50.000 uang, klek. Bagi dua, mau laku Pak. Yang kedua, Ibu semuanya, Ustaz kamugur nuju SD mah bakal temung 10 rupiah. Paling ageng 25 perak Pak. Zaman Ustaz ya, 40 tahun yang lalu. Masih wareg 25 perak teh Pak. Betul? Cilok, 5 perak teh 5. Ya, gitu. Bala-bala 5 perak. Zaman kabur Ustaz nuju alit roti teh jibeuh. Hiji sebeuh. Eta teh roti nu tos kadaluarsa. Ya gitu nya. Eta teh lamun roti kadaluarsa terus di naon? Diseupan deui, ditepok-tepok gitu kan gitu nya. Ah, wareg eta mah dikasih yang teh. Sabaraha? 5 perak. Ayeuna roti sabaraha Pak? Barangkali orang sakola 6.000, ipis deh. Ya, berarti memang uang teh teu aya nilaina Pak. Emas mah Bu, lihat emas di zamannya beli domba itu 1 dinar. Sekarang beli domba di Arab berapa Pak? 1 dinar Pak, sama, tidak ada perubahan. Ya. Bapak Ibu semuanya, tapi syariat mengatakan alat tukar mah wasail, bukan tujuan. Yang penting ada keridoan, ada alat tukar. Dengan uang apapun boleh. Kata Umar, seandainya kulit unta itu disepakati sebagai alat tukar, aku akan jadikan sebagai alat tukar. Ngan wa asulan kulit unta dijadikan alat tukar, dipencitan kabeh gitu Pak. Makanya alat tukar mah ada yang mengatur. Siapa? Negara sebagai lambang masyarakat, kan gitu. Makanya sekarang mohon maaf, Ustaz sah nggak kalau bertransaksi pakai uang digital? Tadi 1.000 lebetkeun karena
akun kita bayar punten 5.000, ketik 5.000 transfer gitu kan, boleh, atau di tap gitu Pak, pakai kris ya. Zaman ieu mah Pak belanja teh pakai kris, tempel weh, truk, nah transfer gitu. Dimasiginan tulisan pakai kris ayeuna mah. Boleh, karena itu wasilah bukan pokok. Selama ada keadilan, selama menjauhi riba, menjauhi yang diharamkan, maka itu diperbolehkan gitu Pak Ibu. Jadi luar biasa sebenarnya Bapak Ibu semuanya ya. Makanya kalau dalam syariat, kembali Bapak Ibu semuanya, kalau urusan muamalah, ada yang mengatakan ini haram. Kenapa haramnya? Gitu di muamalat mah. Coba alasannya apa? Masuk nggak yang tadi? Ada riba, ada maisir, ada goror, dan ada doror. Kalau tidak ada ya boleh gitu. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Contoh misalkan tadi kata Ustadz beli makanan via aplikasi, ada maisirnya nggak ada, ada judinya kan nggak ada gorornya nggak ada, karena jelas kan harganya. Biaya 25.000 harga semur jengkolna, 11.000 ongkosnya. Punten doror memadorotkan tidak justru nolong. Orang yang jadi ojeknya kebantu oleh kita, betul tidak? Ngasih dibayar oleh kita, disewa motornya 11.000 gitu Bapak Ibu semuanya. Ada judinya? Nggak ada gitu ya. Makanya boleh gitu Bapak Ibu semuanya ya. Itu mungkin dari Ustadz. Ada pertanyaan? Mangga, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang waris tadi. Ya. Ya, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Kata Ustadz, katanya kalau ada kesepakatan perundingan itu boleh. Apakah itu tidak merubah aturan syariah dengan berdamai itu? Apakah yang dibolehkan itu kalau laki-laki memberikan, bukan berdamai tapi dikasihkan gitu? Ya. Kalau pendapat saya, kalau seperti itu merubah syariah itu kan tidak boleh. Ya. Makasih Ustaz. Baik, terima kasih. Makanya Ustaz tadi katakan setelah tahu hukum 2:1 terlebih dahulu Pak. Ya, jadi syaratnya harus tahu dulu bahwa hak kita ada 2:1 gitu ya. Nah setelah itu baru damainya maksudnya memberikan kepada itu. Ya kalau tanpa tahu mah tidak boleh memang gitu ya. Dari awal gesulah daripada ribuh, nah itu yang nggak boleh karena harus jelas dulu haknya. Makanya tahu bahwa hak kita lelaki itu 2:1. Nah setelah itu karena kita tahu Pak, mohon maaf, kadang menurut Ustaz gini, ada kelompok laki-laki yang terkadang tahu diri gitu Pak, punten. Jadi saklek karena syariat tapi tidak melaksanakan syariat yang lain. Contohnya begini, yang ngurus ibu-ibu bapak kita yang ngurus anak perempuan gitu Pak, dan anak laki-laki mah jarang di kampung, betul? Tuh mangkat kemana-mana. Kemudian meninggallah orang tuanya. Kemudian 2:1 kan gitu. Di sana aku ya Pak. Terus nggak mikirin adeknya itu yang punten sekolah hente, biar hente, dengan dalih mengamalkan syariat. Padahal syariat agama juga harus memperhatikan yang lemah gitu ya, gitu. Maksudnya gitu Pak ya. Jadi bukan berarti dari awal gitu. Tidak merubah syariat Pak. Di dalam agama itu. Betul? Mohon. Makanya kata Ustadz tadi, kita memahami dulu Pak. Jadi hak kita adalah 2, tetap. Betul? Kan terima itu syariatnya begitu. Betul tidak? Tapi syariat agama yang lain juga kan harus apa? Harus kita memperhatikan saudara-saudara kita yang lain. Jadi paham dulu kita tentang syariat. Makanya Ustadz juga nggak boleh langsung di awal, toswelah dari awal tanpa memperhatikan hak masing-masing berapa. Dihitung dulu hak semuanya, gitu. Hak semuanya udah paham. Nih, teteh hak segini, begitu ya. Setelah itu udah, karena mohon maaf, yang paling kecil, yang paling ngurus orang tua kita, sudahlah. Kita mah sebagai yang laki-laki menyepakati untuk memberikan, dibagi saja sama. Itu nggak merubah syariat kalau itu Pak. Makanya dalam fikih ada istilah tanazul Pak. Tanazul itu artinya tidak menerima hak. Kan 2:1 itu hak dari Allah untuk kita laki-laki. Tapi boleh saja kita
bertanazul karena alasan-alasan untuk yang lain, bukan merubah syariat. Kalau merubah syariat itu begini, toslah warisan teh lu aturan Allah, geus we bagi rata. Nah, itu baru melanggar syariat itu, Pak. Paham ya? Bisa dibedakan antara dua ini. Jadi tetap dari awal harus ikut aturan Allah dulu. Setelah itu bertanazul karena apa? Karena ingin melihat, mohon maaf, kondisi saudara-saudaranya yang lain yang sangat membutuhkan, gitu. Jangan kekeh gitu, Pak, tanpa memperhatikan. Nah, itu kan tidak benar juga secara syariat. Ya, laki-laki mengatakan kan cek agama we 2:1, gitu ya. Nah, akhirnya, padahal punten, Pak, kalau kita ngelihat dalam syariat, Bu, punten. Yang unik gini, Bu, punten. Yang lebih itu dari begini, Pak. Kalau anaknya perempuan, adiknya laki-laki, yang besar siapa yang dapat? Bisa sama, anak perempuan setengah, sisanya untuk adik laki-laki, betul tidak? Padahal adik laki-lakinya di Jakarta, Pak, tidak pernah datang, kadang setahun sekali ente. Tapi secara warisan kan tetap harus dapat setengah, betul tidak? Ya kan? Karena kuat, karena adik laki-laki, betul tidak? Tapi kan harus paham juga hak dan kewajibannya. Dalam Islam, ketika nerima waris, berarti dia harus bertanggung jawab untuk menafkahi siapa? Keponakannya ini, teh, Pak. Menikahkan harus siap ngawalian. Kalau ada apa, kudu ngurus, Pak. Juga warisannya dibawa, ari ngurusnya hente, kan gitu. Sebenarnya pasti di balik hak itu pasti ada kewajiban. Itu mah udah otomatis dalam Islam itu, Pak. Makanya boleh saja tanazul mengatakan begini, leres mamang teh dapat warisan dari bapak kamu 1 miliar. Tapi mamang teh siapa tuh, punya kudu bolak-balik kata si nalingakeun gitu ya. Udah, mamang mau nampi sok pasihkeun semuanya. Boleh tidak, Pak, begitu? Iya, termasuk sedekah insya Allah, Pak. Mohon, kan mohon. Ya, kalau sedekah itu kan dalam bahasa itu. Tetapi dalam pemahaman fikih kita bahwa inilah syariat itu harus utuh dalam memahaminya, gitu, Pak. Begitu. Kalau dari awal, mohon maaf, misalkan udahlah jangan diatur pakai aturan apa, nah itu nggak boleh, haram itu, Pak. Jelas, itu nggak boleh. Tapi kalau kita sebagai laki-laki, Pak, kita paham aturan Allah, tapi kita juga tahu kondisi, betul? Boleh kita bertanazul. Nah, tanazul itu dalam agama berdamai itu, teh, Pak. Berdamai untuk kebaikan bersama, gitu. Nah, kalau pihak perempuan nggak boleh maksa, Bu. Nah, itu bedanya. Nah, kalau perempuan maksa, nah itu mah bertentangan karena perempuan tidak punya hak. Perempuan mah mengatakan begini, pokoknya mah teteh minta dibagi rata. Nah, itu nggak boleh, Pak. Itu haram. Karena berarti tidak ikut aturan Allah. Sebab perempuan mah di mana-mana juga satu bagian, laki-laki 2 bagian. Maka perdamaian itu akan ada dari pihak siapa? Pihak laki-laki. Setelah memahami. Karena Ustaz sering ngelihat begitu, Bu, puntennya. Tiba-tiba diambil aja, Pak, mohon maaf, oleh adiknya yang laki-laki. Ari keponakannya tuh diantep gitu. Ya dosa karena apa? Tidak melaksanakan apa menjadi hak apa? Karena kalau nikah kan gitu. Makanya kenapa kata para ulama, kenapa laki-laki lebih besar? Karena kalau adiknya nikah, siapa yang menafkahi? Kakaknya. Kalau sakit, siapa yang dibiayai? Kakaknya yang laki-laki. Pokoknya atau adiknya, pokoknya yang laki-laki aja. Kalau misalkan anggaplah adiknya yang perempuan itu cerai dari suaminya, nggak ada yang menafkahi. Siapa yang menafkahi? Kakaknya, eta teh, Pak. Nah, harus dipahami sampai di situ gitu. Ya, itu jangan hanya sampai batas apa? 2/1-nya, gitu, gitu. Itu maksudnya ya. Ada yang lain, Bu, Bapak semuanya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi untuk kita semua. Mudah-mudahan dari kajian ini atau materi ini kita dapat mengambil hikmah yang menjadikan hidup kita istiqomah dan berbuah menjadi barokah. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kajian Ahad pada kesempatan kali ini
telah selesai. Namun sebelum kajian ditutup, informasi untuk kajian berikutnya, yakni di Abu Bakar di hari Kamis ada Kismis kajian Islam Kamis di pekan pertama, yakni bahasan bab fikih ibadah bersama Ustadz Farid Wajdi. Setiap hari Kamis waktunya ba'da asar di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk kajian Ahad pekan depan, tepatnya tanggal 6 Agustus, insyaallah yang akan mengisi kajian adalah Al-Ustadz Dr. Haris Muslim, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberi kekuatan untuk terus senantiasa menjalankan semua bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.